Selamat pagi adik-adik semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu untuk melakukan skill lab ya, skill laboratorium. Kita akan belajar cara memberikan injeksi insulin. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Eko Septi. Saya sebagai pembimbing klinik. Selanjutnya silahkan adik-adik juga memperkenalkan diri. Baik, silahkan dimulai. Baik, perkenalkan nama saya Sriwidiana, biasa dipanggil Diana. Nama saya Nobelia Imalai Pratias, biasa dipanggil Nobel. Perkenalkan, nama saya Anita Nikmal Maula, biasa dipanggil Anita. Perkenalkan, nama saya Anggita Novia Wahyu Saputri, biasa dipanggil Anggita. Perkenalkan, nama saya Imam Badiar, biasa dipanggil Imam. Baik adik-adik, jadi dalam skill lab ini kita akan melalui 7 tahap, yaitu namanya 7 jam. Yang pertama yaitu self study, jadi nanti kalian akan mengidentifikasi alat-alat apa yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu demonstrasi. Demonstrasi nanti saya sebagai pembimbing klinik akan mendemonstrasikan cara melakukan pemberian injeksi insulin. Kemudian yang ketiga exercise. Exercise jadi kalian nanti akan mempraktekkan dari hasil demonstrasi yang tadi. Kemudian step yang keempat yaitu diskusi. Nanti kita akan berdiskusi bersama tentang yang sudah dipraktekkan tadi. Selanjutnya yaitu step kelima yaitu simulation. Jadi nanti kalian dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian kita bermain peran. Jadi ada yang sebagai pasien, ada yang sebagai perawat. Kemudian step yang keenam yaitu evaluation. Evaluation berarti dosen dan mahasiswa memberikan masukan terhadap yang sudah dipraktekkan. Baik, step yang ketujuh atau yang terakhir yaitu belajar mandiri. Jadi nanti adik-adik akan belajar sendiri tanpa pendampingan oleh pembimbing klinik. Begitu ya? Baik adik-adik, untuk step pertama yaitu identifikasi. Jadi untuk memberikan injeksi insulin, alat-alat apa yang dibutuhkan? Coba kamu. Spike insulin. Bagus, spike insulin. Selanjutnya apa lagi? Obat insulin. Bagus. Selanjutnya yaitu step kedua, demonstrasi. Jadi di step kedua ini ada 3 fase. Yang pertama yaitu fase orientasi, kemudian yang kedua fase kerja, dan yang ketiga adalah fase terminasi. Kita mulai dengan fase orientasi. Siapa yang jadi probandus? Baik, silakan. Baik, pada fase orientasi ini akan saya mulai ya. Kalian bisa menyimak bersama. Selamat pagi Pak. Saya perawat Eko Sapi. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, bisa sebutkan nama Pak? Nama saya Imam Badiar. Iya, kemudian tanggal lahirnya. Lahir 1 Januari 2000. Ya, baik. Sudah sesuai ya Pak? Jadi tujuan saya kemari yaitu untuk memberikan injeksi insulin. Injeksi insulin yaitu injeksi yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula Bapak. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, kadar gula Bapak ini saat ini tinggi Pak. Sebelum kita mulai memberikan injeksi, apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi nanti prosedurnya, injeksi insulin itu akan disuntikkan di bagian lengan Bapak ini. Apakah Bapak bersedia untuk diberikan injeksi insulin, Pak? Ibu bersedia. Baik, saya izin untuk cuci tangan dulu ya, Pak. Saya tutup tirainya ya, Pak. Baik, Bapak, sebelum kita mulai, bisa sebutkan nama dan tanggal lahir? Nama Imam Badiar, tanggal lahir 1 Januari 2012. Baik, sudah benar ya Pak ya. Apakah posisi tidurnya sudah enak begini Pak? Apa perlu ditinggikan? Sudah enak ya? Oke. Kemudian saya akan pasangkan alas di sini. Bisa diangkat tangannya sedikit Pak? Selanjutnya kita akan menyiapkan obat. Dalam menyiapkan obat kita harus sesuai dengan 6 benar.
Kita akan memilih area untuk penusukan dari area yang bebas dari peradangan dan kekakuan. Bapak, saya siapkan untuk tempatnya yang untuk disuntik ya Pak ya. Kita mengganti dengan sarung tangan yang baru ya. Selanjutnya kita akan memberikan desinfeksi dengan kampas alkohol pada area penusukan. Kita siapkan area penusukannya dengan cara memutar. Dilanjutkan dengan pemberian injeksi insulin. Kita berikan dengan sudut 45 derajat ya, atau bisa 90 derajat pada pasien yang gemuk. Setelah injeksi kita berikan, kemudian kita tarik plagernya. Jika tidak ada darah, maka injeksi bisa kita berikan. Ya. Kemudian setelah injeksi masuk, kita ambil spet, kemudian kita usap dengan kapas alkohol lagi. Kita evaluasi, jika ada perdarahan setelah kita berikan injeksi, maka kita lanjutkan dengan menekan. Baik Bapak, pemberian injeksi insulin sudah selesai. Apakah setelah diberikan injeksi ada keluhan saat ini? Tidak ada ya. Saya amati dulu. Baik, untuk sementara ini tidak ada tanda-tanda alergi. Jadi nanti kalau ada keluhan atau perasaan gatel atau tidak nyaman, silakan Bapak menekan tombol, nanti perawat akan memeriksa lebih lanjut. Baik. Kalau begitu saya rapikan dulu ya. Saya izin cuci tangan dulu ya Pak ya. Setelah kita melapikan alat, kemudian kita berpamitan untuk cuci tangan, kita lanjutkan dengan menuliskan dokumentasi. Pada dokumentasi kita tuliskan jam pemberian, kemudian nama injeksi yang kita berikan, kemudian reaksi pasien, dan jangan lupa diberikan paraf perawat yang menuliskan. Baik, selanjutnya yaitu step ketiga, exercise. Silahkan dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok akan mendemonstrasikan cara pemberian injeksi insulin. Jadi nanti ada yang menjadi pasien dan ada yang menjadi perawat. Saya beri waktu 10 menit untuk mendemonstrasikan. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu step kelima, yaitu simulation. Jadi kita akan bermain peran atau role play sesuai dengan skenario yang sudah saya bagikan. Silahkan kalian mendemonstrasikan mulai dari fase orientasi, kemudian fase kerja, dan fase terminasi. Silahkan satu menjadi perawat, kemudian yang lain sebagai observer ya. Selamat pagi Pak, saya perawat Anita yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai, bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya Pak, sambil saya cek ya Pak. Bahtiar 1 Januari 2000. Oh ya, sesuai ya Pak. Di sini saya akan melakukan tindakan menyuntikkan insulin. Nah, tujuannya untuk menurunkan kadar gula darah Bapak. Nanti prosedurnya saya akan menyuntikkan pada lengan Bapak ya Pak. Bagaimana Pak, apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, saya izin untuk mencuci tangan dan menutup tirai ya Pak. Baik adik-adik, setelah tadi kita exercise, kemudian step keempat yaitu discussion. Silahkan bila ada pertanyaan atau kesulitan apa yang kalian alami dalam melakukan pemberian insulin. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya Bu mau bertanya, untuk letak penyuntikannya apakah hanya di lengan atau ada bagian lain yang bisa digunakan untuk penyuntikan tersebut? Saya Bu mau bertanya, setiap pasien itu saat pemberian injeksi insulin, apakah dosisnya sama semua ya Bu? Baik, untuk pertanyaan pertama, untuk pemberian injeksi insulin itu pada prinsipnya ada diberikan secara subkutan. Subkutan yaitu di bawah kulit atau di bagian jaringan lemak. Jadi pemberiannya tidak harus di satu tempat. Kita bisa berpindah-pindah mulai dari lengan kiri, lengan kanan, atau dari paha kiri, paha kanan. Jika pasien diberikan injeksinya secara terus-menerus, kita memberikannya harus berputar ya, harus berganti-ganti.
Untuk pertanyaan yang kedua, apakah dosis obat yang diberikan untuk pemberian insulin itu sama setiap pasien? Jawabannya tidak selalu. Kita menyesuaikan dengan instruksi dari medis dan kita bisa lihat pada daftar pemberian obat. Step ke-6, evaluation. Pada step ini, tadi setelah saya amati, adik-adik semua sudah mendemonstrasikan dengan baik. Namun untuk meningkatkan skill kalian dalam pemberian injeksi insulin, kalian bisa praktek mandiri, latihan sendiri tanpa didampingi oleh pembimbing, supaya kalian semakin terampil dalam teknik pemberian injeksi insulin. Step ke-7, belajar mandiri. Jadi mahasiswa dipersilakan untuk mempraktekkan secara mandiri tanpa didampingi oleh pembimbing untuk meningkatkan skill keterampilannya.